Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita dapat mengikuti majlis ilmu yang paling penting bila dibandingkan dengan semua ilmu. Walaupun ilmu itu ada dua, ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ilmu yang berkaitan dengan agama. Dua jenis ilmu itu sama-sama penting, tapi pengetahuan tentang ilmu agama adalah lebih penting. Sebab ilmu agama sangat menentukan kebahagiaan seseorang setelah dia mati. Apakah di alam barzakh atau di alam akhirat. Sebagai contoh, keimanan kita sebagai syarat untuk mendapat keselamatan di alam kubur dan di alam akhirat. Akidah atau keimanan. Keimanan seseorang tidak akan sempurna bila dia tidak kenal Allah. Pertanyaan pertama-tama saja di alam barzakh, man rabbuka? Siapa Tuhan? Macam mana anda jawab? Sedangkan di akhirat nanti, syurga, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci syurga. Macam mana kunci syurga itu akan sempurna bila kita sendiri tak tahu apa rukun la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, apa perkara yang boleh merosakkan la ilaha illallah. Semua itu adalah ilmu agama. Ibadat kita diterima oleh Allah mesti memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas lillah. Apa makna ikhlas? Yang kedua, mutaba'atur rasul, ikut rasul. Macam mana amal kita akan diterima bila tidak memenuhi dua syarat itu? Tauhid dan ittiba. Okey. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, Ustaz tulis di belakang buku ini, andai kata seseorang itu memiliki seluruh jenis ilmu, cuma yang dia tidak ada ilmu mengenal Allah,
maka nilai dia itu macam orang yang tidak ada ilmu langsung. Sebabnya kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Nah, hari ini, hari Rabu, bukan saja kuliah duha, kita belajar al-asma'ul husna, iaitu nama Allah Al-Khaliq. Tengah hari nanti, jam 1, kita juga akan belajar al-asma'ul husna. Kedua-dua kuliah ini tentang al-asma'ul husna. Okey. Walaupun hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapa sekalian serta para pemirsa, kita yang sudah berumur 60, 70, 80 agak terlambat belajar tentang al-asma'ul husna. Tak mengapa. Lambat lebih baik dari tidak sama sekali. Better late than never. Yang mustahak, apa yang kita pelajari, yakini, pegang kuat-kuat. Okey, kita berbalik kepada topik. Salah satu dari al-asma'ul husna adalah nama Allah Al-Khaliq. Maknanya yang maha menciptakan. Dari perkataan Al-Khaliq, yang maha menciptakan, yaitu Allah. Selain Allah, semuanya makhluk. Dari kata khalaqa juga. Khaliq yang mencipta, makhluk yang dicipta. Apakah yang dicipta itu langit, bumi, matahari, bulan, bintang, malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk. Maknanya yang diciptakan. Siapa pencipta? Allah. Sebabnya Allah, salah satu daripada namanya adalah Al-Khaliq, creator. Sedangkan kita semuanya ini adalah creation, makhluk yang dicipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang namanya ini. Kita boleh lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang maha pencipta. Huwallah al-khaliq. Dialah Allah yang mencipta, yang maha mengadakan, yang maha membentuk rupa. Semuanya ini kerjanya Allah. Ada orang cantik, ada orang yang kurang cantik. Ada orang yang cacat, ada orang yang sempurna. Ada orang yang handsome, ada orang yang kurang handsome. Itu al-musawwir, nanti kita akan bahas. Dia yang maha membentuk rupa sesuatu. Okey. Dari hadis Nabi, riwayat Imam At-Tabarani dinilai sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan ke sesama makhluk, tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat terhadap yang maha pencipta. Oleh sebab itu, siapapun yang menyuruh kita, ternyata suruhan itu bercanggah dengan kehendak Allah, tak boleh dipatuhi. Hatta ibu bapa.
hatta pemimpin tertinggi tak boleh patuhi. Ini hadisnya. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Selanjutnya kita ingin sebut al-khalq, penciptaan ini, dia adalah salah satu daripada rukun iman kepada takdir. Iman pada takdir tak akan sempurna bila tidak meyakini 4 martabat ini, 4 rukun ini. Pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalqu. Ustaz tidak bermaksud nak menceritakan atau menjelaskan panjang lebar tentang 4 martabat ini. Kita boleh lihat penjelasan panjang lebar 4 rukun iman kepada takdir ini di dalam kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1. Bab iman kepada takdir. Sila rujuk. Ustaz hanya ingin sebut secara ringkas, takdir ada kaitannya dengan ilmu Allah. Takdir ada kaitannya dengan kitabah. Allah suruh kalam, tulis apa yang Allah tahu tentang future seseorang. Yang ketiga, ada kaitannya takdir itu dengan kehendak Allah, al-masyiah. Dan yang keempat, takdir Allah itu ada kaitannya dengan penciptaan makhluk. Oleh sebab itu, kita mesti akur, reda, terima saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam keadaan hidungnya tidak mancung, kulitnya tidak seputih orang lain, tingginya tidak setinggi orang lain. Itu al-khalq, Allah yang cipta. Reda saja. Kita jadi lelaki, kita jadi perempuan, terima saja. Nah, sekali lagi, kalau ingin tahu lebih jauh tentang 4 martabat ini, ilmu, tulisan, kehendak dan kejadian, sila lihat kitab yang Ustaz tulis, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, dalam bab iman pada takdir. Allah Subhanahu wa taala bila mencipta, ada yang baik, ada yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencipta orang-orang yang cantik, orang yang cacat, orang yang Down syndrome, orang yang kudung sebelah tangan lahirnya, dan lain-lain. Semuanya itu Allah yang cipta. Sebab Allah SWT mencipta sama ada yang baik atau yang buruk. Allah mencipta malaikat yang baik-baik belaka. Allah juga yang mencipta iblis yang senantiasa ingin berbuat jahat. Kedua-duanya Allah yang cipta. Hanya saja, kata ulama akidah, bila sesuatu itu yang buruk-buruk antara mukminin dengan kafirin, antara orang-orang yang berbuat ihsan pada ibu bapa dengan orang-orang yang durhaka pada ibu bapa, semuanya dicipta oleh Allah.
Allah bukan hanya mencipta orang-orang beriman, tapi Allah juga mencipta orang-orang kafir. Allah bukan hanya mencipta orang-orang yang bertakwa kepadanya, tapi juga Allah yang mencipta orang-orang yang bergelumang maksiat. Cuma dalam ilmu akidah, jangan dikaitkan keburukan itu dengan Allah. Jangan dikaitkan apa saja kejelekan, keburukan itu kepada Allah. Sebab Allah Maha Sempurna. Allah Maha Baik. Kita hanya boleh mengaitkan kepada Allah segala bentuk kebaikan. Macam mana begitu Pak Ustaz? Tadi Pak Ustaz kata, baik buruk semuanya Allah yang mencipta. Okey. Ustaz bawa dalil bahawa baik buruk semuanya datang daripada Allah. Lihat surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Nah, bila segala sesuatu, sesuatu itu ada yang baik, ada yang buruk. Siapa yang mencipta? Allah. Cuma kata ulama akidah, yang buruk jangan dikaitkan dengan Allah. Yang boleh dikaitkan dengan Allah hanya kebaikan. Mengapa begitu Pak Ustaz? Dengar, ini jawabannya. Sebagai adab terhadap Allah. Adab kita terhadap Allah. Kita tak menafikan yang baik, yang buruk, Allah yang mencipta. Sebagaimana Allah mencipta malaikat, Allah juga yang mencipta iblis. Sebagaimana orang-orang yang beriman, Allah yang mencipta. Orang-orang kafir juga Allah yang mencipta. Hanya saja ketetapan tadi, jangan dikaitkan keburukan itu kepada Allah hanya dari sudut adab. Ustaz buat contoh. Ketika Musa berjalan dengan muridnya, setelah meninggalkan batu tempat mereka duduk, rehat sebentar di antara dua lautan untuk mencari Nabi Khidir, kemudian mereka berjalan. Lalu Musa tanya kepada muridnya, Atina ghada'ana, tolong kamu keluarkan makan tengah hari kita, lunch kita. Ghada. Ghada itu bahasa Arab, makan tengah hari. Makan malam itu asya. Kalau isya, ain berbaris di bawah, itu salat isya. Asya adalah dinner. Atina ghada'ana, wahai Musa, maaf, wahai muridku, kata Musa, keluarkan makan tengah hari kita, our lunch. Ketika itu muridnya menjawab. Apa jawaban muridnya? Wama ansanihu illa syaitan an azkurah. Wahai Musa, aku sebenarnya lupa nak menceritakan kepadamu. Ketika kita duduk-duduk tadi di atas batu, di pertemuan dua lautan, bekalan kita, yaitu ikan yang sudah dimasak, kena percikan air laut. Begitu terkena percikan air laut,
ikan yang sudah dimasak itu hidup, meloncat-loncat, akhirnya masuk laut. Aku lupa menceritakan kepadamu peristiwa itu. Jadi lauk kita dah tak ada. Cuma apa kata murid? Wama ansanihu illa syaitan an azkura. Tidaklah yang melupakan daku kecuali syaitan untuk menceritakan kepadamu. Padahal membuat kita jadi ingat, membuat kita jadi lupa pada asalnya adalah Allah. Tapi sebagai adab, lupa itu kita kaitkan dengan syaitan. Begitu juga kata-kata setengah para ustaz ketika akan mengakhiri ceramahnya. Apa kata ustaz? Hadirin dan hadirat serta para jemaah sekalian, sampai di sini dulu kelas kita pada hari ini. Segala yang baik-baik yang telah saya sampaikan itu adalah daripada Allah. Segala silap salah, segala kekurangan, segala terkasar cakap itu adalah dari diri saya sendiri. Kita kaitkan keburukan pada diri kita, bukan kepada Allah. Karena itu perkara yang tidak elok. Kata ulama akidah, istilah itu tidak salah. Apa sebab? Sebagai adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun segala-galanya yang dicipta, yang menciptanya adalah Allah. Sama ada yang baik atau yang buruk. Tapi sebagai adab, kita tidak kaitkan yang buruk-buruk itu kepada Allah. Sebagaimana contoh-contoh tadi. Berikut ini bila kita kaitkan pula antara penciptaan dengan ibadat. Memang sangat erat. Memang sangat erat. Maksudnya, bila kita kaitkan penciptaan kita ini, yang Allah cipta, ada tak kaitannya dengan ibadat? Jawabnya ada, dan sangat erat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Wa ma khalaqtu khalaq. Allah berfirman, aku tidak mencipta manusia dan jin kecuali agar mereka beribadat kepadaku. Ibadat di sini dengan makna patuh, taat, buat suruhan, jauhi larangan. Sebabnya Allah sangat murka kepada manusia yang tidak taat kepadanya, yang suka bergelumang maksiat. Lebih-lebih lagi maksiatnya dalam bentuk syirik. Sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan tiada maaf bagi orang yang melakukan syirik. Apabila syiriknya itu berterus-terusan sampai dia mati dan dia tak sempat tobat. Allah berfirman pada ayat 48 dari surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun dosa syirik.
Nampak tak betapa pentingnya kita belajar akidah? Belajar al-asma'ul husna. Belajar tafsir Al-Quran. Akidah tidak akan sempurna bila tak faham Al-Quran. Itu sebabnya ada satu kitab yang judul kitab itu Khudh aqidataka minal Quran. Ambillah akidahmu dari Al-Quran. Akidah keyakinan. Keyakinan itu membawa makna kepastian. Dan semua yang ada dalam Quran adalah benar belaka, pasti belaka, meyakinkan belaka. Itu sebabnya kata para ulama ketika menjelaskan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita baca setiap selesai salat subuh, Rabbi zidni ilman nafi'ah. Oh Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Kata salah seorang ahli tafsir, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu untuk kesempurnaan ibadat kita kepada Allah. Matlamat utama Allah mencipta manusia agar manusia beribadat pada Allah. Dengan beribadat pada Allah, dengan patuh pada Allah, dengan taat pada Allah, membuat kita bahagia di alam kubur, akan bahagia di alam akhirat. Itulah kebahagiaan hakiki. Oleh sebab itu, letaknya ilmu agama ini adalah paling atas berbanding semua ilmu. Jangan lupa ikuti ceramah Ustaz hari Ahad nanti, insya-Allah. Ustaz dah cadang ndak buat nota dengan tajuk jangan jahil ilmu agama. Lebih kurang macam itu. Hebat macam manapun pencapaianmu terhadap ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu akademik, Anda tetap tidak akan bahagia bila ilmu agama Anda jahil. Allah tak kenal. Nabi Muhammad tak kenal. Selok-belok agama tak kenal. Padahal semua kita dah tahu. Pertanyaan mukar wa nakir, man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Macam mana ada jawab bila tak kenal Allah? Tak kenal Nabi? Tak kenal selok-belok agama? Sebabnya Ustaz katakan kepada anak-anak muda, di Sabah baru-baru ini, khasnya di Tawau dan Sampurna, mereka dari kalangan warga suluk. Mereka tidak ada warga negara. Dibenarkan oleh kerajaan Malaysia untuk duduk di Malaysia, tapi tidak ada warga negara Malaysia. Juga bukan warga negara Filipina. Ekoran daripada tidak ada dokumen, tidak ada warga negara, tidak ada IC, akhirnya mereka tidak boleh bersekolah.
Ustaz kata pada mereka, anak-anak sekalian, tak usah sedih. Yang paling kita sedih ini bila kita tidak faham agama. Kita hidup di dunia ini sementara saja. Ustaz bukanlah anti kepada ilmu akademik. Bagus. Tahu geografi, tahu matematik, tahu English, tahu IT, dan, bagus. Tapi bukan itu penentu kebahagiaan kita setelah kita mati. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan setelah kita mati. Sama ada di alam barzakh atau di alam akhirat. Penderitaan yang hakiki adalah di sana, bukan di sini. Dan kebahagiaan di sana sangat ditentukan oleh ilmu agama. Alhamdulillah. Luar biasa penerimaan saudara-saudara kita dari Sabah. Lebih-lebih lagi mereka itu muda-muda belaka. Antara 15 ke 25, 15 ke 30, itu yang dengar bimbingan hakikat 2 kalimah syahadat. Yang mustahak mantapkan 2 kalimah syahadat. Dia nanti akan menolong anak-anak sekalian setelah anak-anak mati. Kita tidak dapat banyak belajar dunia, sebab belajar dunia, masuk sekolah, mesti ada dokumen, mesti ada IC, mesti ada warga negara. Tak perlu terlalu sedih. Yang kita sangat-sangat sedih sebagai orang Islam bila jahil ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Orang yang mahir ilmu agama, maaf, Rasulullah sangat marah. Orang yang mahir dengan ilmu-ilmu dunia tapi jahil dalam ilmu agama, Rasulullah sangat marah. Ini sesuai dengan apa yang kita katakan tadi. Ilmu agama, terutama ma'rifatullah. Okey. Sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir. Lebih kurang 10 minit, 15 minit terakhir ini kita akan sebut kesan beriman kepada nama Allah Al-Khaliq. Apa dia kesannya? Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah yang Maha Pencipta, bagaimana seharusnya sikap kita? Di antara faedah beriman kepada Allah yang memiliki nama Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Pertama sekali, kita tidak mudah terpedaya. Maksudnya tidak mudah terpedaya dengan penemuan-penemuan baru hari ini. Dari segi sains dan teknologi yang canggih zaman moden. Sebab mereka yakin apa saja bentuk penemuan, semuanya itu tidak akan mereka capai kalau tidak dengan taufik dan izin Allah. Allah lagi yang memberi mereka ilmu tersebut. Sehingga kita tidak begitu terpengaruh dengan apa saja penciptaan. Ini ada kaitan dengan Al-Khaliq. Sebab yang mencipta itu adalah Allah.
Ustaz masih teringat satu kisah pada zaman dahulu yang begitu terpesona dengan potret Mona Lisa. Lalu seorang ulama tanya, "Apa yang kamu lihat?" "Oh, gambar Mona Lisa yang sangat cantik lukisannya." Lalu ulama tersebut bertanya, "Mana yang lebih cantik? Potret tersebut, potret Mona Lisa atau pelukisnya? Mana yang lagi hebat?" "Oh, tentu saja pelukisnya. Dia yang melukis. Ini hanya lukisan." Ulama tadi bertanya lagi, siapa yang lebih hebat? Pelukis atau yang mencipta pelukis? Dijawab lagi, "Oh iya, tak iya juga ya. Yang mencipta pelukis itu lagi hebat." Ulama tersebut pun komen, yang mencipta pelukis itu adalah Allah. Dia lagi hebat. Begitulah. Kadang-kadang cara kita hendak memahami akidah. Yang kedua, dia akan jadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah SWT telah beri kepada manusia 3 nikmat utama. Bila ditinjau dari satu sisi, itu adalah semua pemberian Allah, anugerah ilahi. Pertama namanya nikmatul ijad. Nikmat mengadakan kita yang sebelumnya tiada. Ijad dari kata wujud. Kita ni wujud, Allah yang mewujudkan. Melalui perkawinan ibu bapa kita, pertemuan antara air mani, ayah, sperma, dengan telur ibu dalam rahim, maka membentuklah janin. Kemudian keluar jadi kita. Ibu bapa itu penyebab saja. Yang mencipta kita yang hakiki adalah Allah. Okey, satu. Nikmatul i'dad, yang telah memberi kita tempat di bumi ini, juga Allah. Sebagaimana kisah ayat 38 Al-Baqarah. Ketika Allah usir Adam, Hawa dan Iblis dari syurga, turun ke bumi, Allah sediakan tempat. Pertama, nikmatul ijad, yang kedua nikmatul i'dad, dan yang ketiga nikmatul imdad. Allah supply makan, minum, pakaian, oksigen untuk survival, agar kita boleh meneruskan kehidupan. Semuanya itu Allah yang cipta. Nah, bila kita dah faham itu semua, sama ada kewujudan kita, sama ada tempat kita tinggal, sama ada makan minum kita dan pakaian, semuanya Allah yang cipta. Timbul rasa syukur. Dan kemuncak kesyukuran adalah beribadat pada Allah, taat pada Allah. Lihat betapa pentingnya kita belajar Al-Asma'ul Husna. Ini baru sudut Al-Khaliq saja. Kita akan jadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, kita akan jadi orang yang tidak cepat putus asa. Sebab
cepat putus asa itu fras dalam Quran disebut itu sifat orang kafir. Jangan putus asa. Kadang-kadang kita buat baik pun orang cemoh kita, orang caci kita. Walaupun kita bawa dalam ceramah dalil-dalil Quran, sunnah Nabi, orang tetap saja kata kita pembawa ajaran songsang. Kita gelarkan begini begitu, kita dicemoh. Jangan putus asa. Dalam berdakwah perlu banyak sabar. Kadang-kadang kita menyampaikan kebenaran, orang pulaukan kita. Sebagaimana bapa-bapa dan ibu-ibu, forward saja YouTube seperti ini, orang akan pulaukan kita. Orang tak mau tegur kita, orang benci kita. Sabar. Kesabaran orang-orang dahulu lagi hebat. Sampai ada yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Rasul juga ada yang dibunuh oleh Yahudi. Zakaria dan anaknya Yahya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar. Nabi Musa juga mau dibunuh, mau disalib, tapi dibantu oleh Allah angkat ke langit. Yang keempat, faedah iman kepada nama Allah Al-Khaliq akan menjadi seseorang itu tidak suka mempertikaikan takdir Allah. Ditakdirkan oleh Allah jadi laki-laki, terima saja. Ditakdirkan oleh Allah jadi wanita, terima saja. Ditakdirkan oleh Allah tidak handsome, terima sajalah. Sebab kemuliaan di sisi Allah bukan terletak pada kehandsoman seseorang. Tengok saja kisah Abu Lahab dengan Bilal bin Rabah. Abu Lahab tu dinamakan Abu Lahab karena handsome-nya. Punya istri bernama Ummu Jumail, wanita yang cantik. Bilal bin Rabah, orang Afrika, Ethiopia. Background-nya hamba abdi. Tak punya kedudukan, tak punya harta. Siapa yang lebih mulia? Kemuliaan bukan terletak pada rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, juga Allah tidak lihat pada duitmu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Keikhlasan kamu, akidah kamu, tauhid kamu, dan amal kamu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lihat. Beza dengan orang yang tidak ada akidah. Bagi orang yang tidak ada ilmu agama, lain. Nah, yang terakhir, yang kelima. Kita hendaklah insaf. Menyadari bahwa kita ini adalah makhluk. Makhluk maknanya yang dicipta. Jadi dengan meyakini Allah itu Al-Khaliq, dialah yang mencipta segala-galanya, kita kenalah insaf. Kita ini makhluk. Itu sebabnya kata Allah dalam Al-Quranul Karim, jangan kamu tanya apa yang Allah telah buat terhadap dirimu. Tetapi Allah lah yang berhak bertanya
apa yang kamu buat. Allahu Akbar. Cantiknya ayat itu. Jangan kamu pertikaikan, jangan kamu tanya-tanya apa yang Allah buat terhadap dirimu. Ya Allah, mengapa kau cipta dalam bentuk seperti ini? Tak seperti orang lain itu handsome, mancung, putih. Jangan coba-coba tanya itu. Sebab itu hak dia. Dia nak cipta apa saja. Tetapi dia yang berhak bertanya kepada kita, apa yang kita telah buat? Kamu taat padaku atau kamu durhaka padaku? Itu nanti akan ditanya oleh Allah. Itu sebabnya kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah di akhirat. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah untuk kami dengan hisab yang ringan. Hisabkanlah untuk kami, ya Allah, dengan hisab yang ringan. Bukan hisab munakasyah. Nah, hadirin dan hadirat, setelah 45 minit kita bercakap tentang topik nama Allah Al-Khaliq,